Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif, NIM 18087108. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang administrasi peserta didik. Materi yang pertama adalah pengertian administrasi peserta didik. Administrasi adalah mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur atau jenjang-jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik ada 8 poin. Yang pertama, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, bimbingan konseling. Yang keempat, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang kelima, pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, pengelolaan kelas. Yang ketujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kedelapan, kenaikan kelas dan EPTA. Materi selanjutnya adalah instrumen administrasi peserta didik. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yang kedua dengan cara elektronik. Cara manual ada seperti berikut. Yang pertama, buku induk siswa. Yang kedua, buku kleper. Yang ketiga, daftar presentasi. Yang keempat, daftar mutasi peserta didik. Yang kelima, buku catatan pribadi peserta didik. Yang keenam, daftar nilai. Yang ketujuh, buku lekger. Yang kedelapan, buku rapor. Yang elektronik seperti buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Materi selanjutnya, kelebihan instrumen elektronik. Yang pertama, lebih cepat. Yang kedua, lebih teliti. Yang ketiga, kapasitas lebih besar. Yang keempat, kemampuan mengulangi. Yang kelima, mudah mengupgrade. Yang keenam, mempermudah untuk mengirim dan menerima. Materi selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan seperti berikut: pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, kenaikan kelas dan EPTA. Sekian penyampaian dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.